Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel Sally Nur Hanifah. Oke, di video kali ini aku bakal ngadain unboxing isi dari cleaning set aku. Nah, ini. Jadi, waktu SMK aku bersekolah di jurusan analis kesehatan. Hari ini aku bakalan ngadain unboxing isi dari cleaning set aku. So, bagi kalian yang penasaran, langsung aja cek videonya. Tapi sebelum cek videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. Oke, di sini aku akan bukain apa sih isi dari cleaning set aku. Tapi sebelum aku buka, aku mau jelasin dulu nih sama kalian, apa sih sebenarnya cleaning set itu. Jadi, cleaning set itu bukan alat pembersih ya guys, tapi cleaning set itu adalah alat-alat praktikum yang digunakan untuk praktikum di sekolah. Tapi di cleaning set ini nggak semua alat praktikumnya ada di sini, karena di cleaning set ini hanya sebagian alat praktikum saja yang boleh dimiliki oleh siswanya. Jadi kalau alatnya itu sebenarnya banyak banget dan ada di sekolah. Jadi yang di sini hanya sebagian saja. Oke, langsung aja aku akan buka isi cleaning setnya. Jadi ini adalah cleaning setnya. Jadi di dalam wadah itu ada wadah lagi ya. Ini untuk ukuran analis kesehatan, ini ada segini ukurannya. Tapi untuk ukuran farmasi, jurusan farmasi ada lebih tebal lagi, dan alat-alatnya itu ada agak banyak lagi karena jurusan farmasi itu beda ya, dan alat-alatnya juga ada botol-botol buat bikin obat gitu. Kalau analis ini kurang lebihnya segini, dan di sekolah aku. Kalau untuk di sekolah lain aku juga kurang tahu ya. Oke, aku akan mulai bukain dari yang pertama kali sering dipakai, dan ini wajib banget. Oke, jadi sini ada masker, dan masker ini itu wajib banget dipakai saat melakukan praktikum. Jadi di sini maskernya itu bukan pakai masker kain, tapi pakainya masker medis yang kurang lebih seperti ini. Oke, yang kedua ada sarung tangan sekali pakai, handscoon. Jadi seperti ini. Yang ketiga ada cup urin, ada 2. Kemudian ada jarum ose ini. Nah, ini ya, jarum ose. Kemudian ada pembersih tabung, korok. Ini namanya itu korok ya. Jadi korok ini adalah pembersih tabung. Jadi kalau praktikum itu ada semacam kayak tabung-tabung kayak gitu. Nah, kayak gini. Nanti itu kalau ada bekas darahnya itu dibersihinnya pakai ini. Ini belum aku buka soalnya belum pernah aku pakai. Jadi kalau di sekolah itu pakainya alat dari sekolah ininya. Jadi ini masih aku bungkus pakai plastik dan belum pernah aku pakai. Kemudian ada objek kelas. Nah, seperti ini. Ini transparan ya. Ini jadi objek kelas kayak gini. Kemudian ada deck glass. Jadi deck glass itu tipis banget ya guys. Jadi deck glass itu, nah ini harus hati-hati banget karena tipis banget. Tuh, tipis banget. Kemudian ada plastik obat. Jadi walaupun aku jurusan analis kesehatan, tapi di isi cleaning set aku itu tetap ada plastik obat. Jadi plastik obat ini bukan untuk membungkus obat, tapi untuk suatu praktikum yang membutuhkan plastik obat. Nanti akan aku jelasin setelah aku keluarin isi-isinya dulu ya.
kemudian ada pensil penghapus, kemudian ada pensil warna, ada korek api, ada hand sanitizer, dan ada juga handuk. Nah, ini yang terakhir. Oke, itu tadi adalah alat-alat yang ada di cleaning set aku. Sebenarnya ada banyak lagi untuk alat-alat yang di luar isi cleaning set aku tuh, ada banyak lagi. Ada kayak mikroskop, pipet tetes, ada buret, ada dan lain sebagainya. Nanti kalau aku bakalan kasih tambahan di video akhir aku. Sekarang aku mau jelasin dari maskernya dulu. Jadi di sini ada masker medis. Aku bukain dulu ya. Nah, masker medis kalian udah tahu sendiri lah ya. Jadi ini masker sekali pakai. Ada 3-ply. Oke, ini selalu dipakai setiap kali praktikum. Kalau sekarang sih nggak praktikum juga pakai masker ya. Ini kalau nggak pandemi gini, jadi kalau setiap praktikum itu harus pakai jas dan pakai masker dan juga pakai handscoon, sarung tangan. Jadi ini adalah alat yang wajib banget dipakai, apalagi kalau pelajaran mikrobakteriologi. Jadi kalau pelajaran itu wajib banget lah. Kalau pelajaran lain kadang kalau masih gak dipakai boleh, tapi kalau pelajaran itu wajib banget, dan sebenarnya yang lainnya juga wajib. Oke, untuk masker di sini aku ada rekomendasi masker buat kalian. Jadi semenjak aku sekolah di SMK, ini di sekolah itu kalau nggak salah 1 atau 2 ya, aku lupa, dan itu udah aku pakai. Jadi ini aku tuh pakai isi ulang aku. Jadi waktu praktikum itu dari cleaning set cuma ada 2 atau 1 itu aku lupa. Dan selain itu, setelah itu kalau mau praktek itu harus beli kan ya. Dulu waktu sebelum covid itu harganya masih 2000. Jadi daripada aku setiap kali praktikum beli, jadi di sini aku punya stok masker medis, dan ini yang 3-ply. Di sini aku mau rekomendasiin buat kalian. Jadi masker medis meskipun terlihat tipis, itu padahal ini tuh bagus buat dipakai. Nah, persediaan aku tuh punya yang warna hijau gini. Kalau ini beda ya, ini warna biru dan ini warna hijau. Ini juga berbeda ketebalannya. Mungkin kalau yang warna biru itu agak tebal dikit, kalau ini tuh lembut dan juga agak tipis. Tapi ini bagus kok buat dipakai. Ini ada 2 ini. Ada lagi buat masker yang kayak gini tapi ininya tuh gabung. Nah, itu agak tebal, itu juga bagus untuk dipakai. Ada lagi buat masker yang warna putih kayak gini. Nah, ini juga bagus sih pakai maskernya anak hits. Tapi kalau kalian mau pakai masker yang kayak gini, masker kain, itu juga boleh karena ini tuh tebel dan ada 3-ply juga, ada 3 lapisan. Ini juga bagus untuk dipakai, tapi ingat kalau habis dipakai langsung dicuci. Dan di sini aku ada rekomendasi masker yang jangan harus kalian pakai. Kalian tahu masker scuba? Nah, itu masker scuba itu sebenarnya nggak baik untuk dipakai guys, karena masker scuba itu sangat tipis. Oke, untuk yang kedua, di sini ada handscoon. Jadi handscoon ini juga termasuk alat yang paling utama dipakai. Jadi masker, handscoon, just lip itu adalah alat yang paling utama dipakai. Di sini aku juga punya persediaan handscoon. Jadi aku untuk masker sama handscoon itu selalu persediaan. Di sini aku pakainya yang Sensi Glove yang small. Jadi waktu itu aku beli ini sebelum pandemi. Jadi aku tuh udah habis 2 box. Yang 1 box itu habis waktu PKL, dan waktu PKL itu aku kebetulan maskernya habis tapi sebelum pandemi. Jadi aku beli itu masih seharga 60.000. Kalau sekarang nggak tahu sih ya harganya berapa. Mungkin bisa juga naik. Oke, untuk yang ketiga, sini ada cup urin. Jadi, fungsinya cup urin ini untuk menampung urin. Nah, bagi kalian yang nggak terbiasa mungkin jorok banget sih, masa main urin. Jadi iya, jadi analis kesehatan itu harus bermain dengan urin. Jadi, biasanya kan ada pemeriksaan protein urin tuh.
bilirubin urin. Jadi kita harus mengetahui apa sih kadar yang menyebabkan suatu penyakit pada urin tertentu. Kan banyak banget ya untuk tes kehamilan juga pakainya urin, dan itu urinnya itu harus ditampung di sini. Sebenarnya nggak cuma untuk menampung kap urin, jadi ini tuh juga bisa untuk wadah dahak. Jadi kalau pemeriksaan mikrobakteriologi itu kita kan butuh sampel dahak untuk diperiksa. Ini menderita TBC atau enggak, atau cuma batuk biasa. Jadi kayak ini dulu aku pemeriksaan waktu kelas berapa ya, kelas 2 mungkin kayaknya ya kelas 2 atau kelas berapa lah, itulah. Ini ada pemeriksaan dahak, gambarnya seperti itu, dan untuk mencari bakterinya kayak gini kurang lebih. Nah, itu adalah bakteri di mikroskop. Jadi itu foto bakteri di mikroskop. Ini yang aku periksa adalah bakteri bukan tahan asam, jadi warnanya biru karena dia nggak menderita TBC. Kalau dia menderita TBC, itu bakterinya akan berwarna merah. Oke, yang ketiga, di sini ada jarum ose. Nah, gini ya. Nah, jarum ini buat apa sih? Jarum ini buat untuk menusuk-nusuk, itu bukan ya. Jadi jarum ini untuk pemeriksaan bakteri. Untuk mengambil suatu bakteri dari wadah tertentu, kita membutuhkan jarum ini. Jadi kayak dicelupin ke medianya gitu, nanti kita olesin ke media lain gitu. Ini pakai ini. Intinya ini untuk pemeriksaan bakteriologi dan untuk mengambil sampel bakteri. Oke, yang selanjutnya di sini ada objek glass. Nah, objek glass itu kayak gini nih. Nah, kelihatan nggak sih? Nah, ukurannya segini. Jadi objek glass ini kayak kaca objek. Ini biasanya digunakan untuk macam-macam, untuk pemeriksaan hematologi, untuk pemeriksaan bakteri. Ini aku ada contoh sampelnya. Nih. Jadi ini sengaja sampelnya aku simpan, tapi ini udah nggak infeksius ya, karena aku bungkusnya pakai tisu. Dan kayak gini, hasilnya tuh kayak gini. Kelihatan. Nah, kelihatan kan? Ini waktu pemeriksaan hitung jenis leukosit. Kemudian ada ini korok. Kalian jangan pikir ini pembersih WC ya, karena dulu aku tuh pernah pertama kali ngeliat ini loh, oh kok kayak pembersih WC ya, tapi ini adalah pembersih tabung. Jadi di sekolah tuh ada tabung kayak gini. Nah, tabung reaksi itu biasanya untuk menampung darah kalau mau diperiksa. Jadi kalau misalnya darah kan udah kelamaan praktikum nih, kan agak nempel-nempel dinding, dan bersihinnya tuh pakai ini, pakai pembersih tabung gitu. Nah, biar bersih. Nah, biar bersih itu habis itu baru disterilkan. Untuk selanjutnya, oh ya, ini ada aku ketinggalan, ini deglass. Deglass itu sebenarnya temennya objek glass. Jadi gini, kalau pemeriksaan bakteri, jadi misalnya di sini objek glass ya, objek glass. Misalnya nanti bakterinya kita taruh sini, kemudian bakterinya tuh ditutup gitu, ditutup pakai objek glass ini. Dan si objek glass itu tipis banget, jadi kita tuh harus hati-hati ya. Nih, karena ukurannya tuh cuma segini. Nah, tuh ukurannya kecil banget kan. Nah, misalnya di sini tuh ada sampel bakteri, kemudian kita tutup di sini. Nah, udah gini, baru deh kita periksa di bawah mikroskop gitu. Kemudian ada plastik obat. Nah, tadi jadi walaupun aku jurusan analis kesehatan, di sini tuh tetap ada plastik obat. Oke, buat kalian penasaran, jadi ini tuh ada. Nah, contohnya gini. Di sini kan aku ada buat laporan, dan di sini aku ada pemeriksaan masa perdarahan. Jadi kalau masa perdarahan itu harus ada laporan hasilnya, dan hasilnya ini kan barang infeksius, ada darahnya, makanya harus dibungkus pakai plastik obat. Jadi gitu guys, itu tadi fungsinya. Jadi bukan untuk membungkus obat, tapi untuk membungkus hasil yang menunjukkan harus ada hasil dari sampelnya gitu. Oke, untuk selanjutnya di sini ada korek api.
Nah, untuk apa sih sebenarnya harus ada korek api? Jadi, kembali lagi untuk pemeriksaan bakteriologi, ini kan harus preparatnya kalau mau diperiksa itu kan harus bersih ya guys. Jadi nanti di sana tuh ada api Bunsen. Nah, kayak gini gambarnya. Kayak gitu. Nanti api itu harus dinyalakan pakai korek api. Jadi nanti si objek gelas ini harus dilapatkan di atas nyala api itu. Wah, panas enggak? Enggak panas kalau misalnya kalian enggak sampai ngenain tangan kamu. Jadi harus cepet kayak gini, seret seret gitu, cuma dilewatin aja, nggak sampai ini panas banget gitu. Oke, untuk selanjutnya ada pensil dan penghapus. Jadi ini juga penting banget kalau setiap kali pemeriksaan kan harus ditulis nih hasilnya apa. Nah, di sini tuh hasilnya tuh pakai pensil dulu. Untuk hasilnya misalnya kayak buat laporan. Sebelum kita ke laporan yang asli, kita kan harus buat laporan sementara. Nah, untuk menulis hasil-hasilnya, hasil kerja tadi, kita juga butuh pensil sama penghapus ini, atau untuk seperti kayak pretest, untuk post-test gitulah ya intinya. Kemudian ada pensil warna. Nah, pensil warna ini buat apa sih? Jadi pensil warna ini buat mewarnai hasil yang misalnya membutuh warna-warna tertentu. Misalnya kayak pelajaran bakteri. Nah, pelajaran bakteri terus sih. Nah, sebenarnya ada pelajaran lainnya, tapi kalau pelajaran bakteri itu butuh ini pensil warna. Jadi untuk menggambarkan bakteri, atau sebenarnya nggak harus pakai pensil warna sih, karena kalian juga bisa print hasilnya lewat print gitu ya, nggak harus gambar. Tapi ada juga untuk pelajaran kimia amami juga, karena untuk membentuk larutannya biasanya kan berwarna, jadi kita juga perlu ini, perlu pensil warna. Untuk selanjutnya kita ada handuk. Jadi kalau setiap kali setelah selesai praktikum itu kan pasti ada sampel-sampel yang infeksius itu di meja karena bekas darah atau bekas larutan atau bekas apalah, kita harus dilap pakai lap ini. Kalau nggak pakai tisu ya pakai lap ini, tapi lebih nyamannya pakai lap ya. Oke, dan untuk yang terakhir isi dari klinis aku adalah hand sanitizer, dan ini adalah penting banget. Kalau semuanya praktikumnya sudah selesai, kita harus cuci tangan dan memakai ini, karena kita untuk menghindari apabila kita terkena suatu reagen-reagen atau darah, sampel darah itu ya, atau sampel urin, pokoknya berbagai macam sampel. Dan ini yang terakhir itu harus kita pakai ini. Oke, itu semua tadi adalah isi dan fungsi dari cleaning set aku. Sebenarnya untuk alat-alat praktikum itu ada berbagai macam jenis dan tentunya banyak banget. Tetapi yang ada di cleaning set itu cuma segitu tadi. Dan kalau untuk di sekolah itu ada kayak mikroskop, kalian tahu sendiri lah ya mikroskop kayak gimana. Ada pipet tetes, terus ada pipet Western dan raknya. Terus ada buret, terus ada, pokoknya ada banyak, ada kaca porselen juga kayak ini. Ini waktu aku dulu pemeriksaan formalin. Jadi suatu sampel dikasih, itu sampelnya sampel tahu kalau nggak salah. Jadi itu meriksa apa ada tidaknya formalin di dalam sampel itu. Jadi ini waktu pelajaran kimia amami waktu aku kelas 2 ya, waktu aku kelas 2. Oh ya, terus ada lagi spuit, dan spuit ini paling penting karena untuk pemeriksaan hemoglobin, pemeriksaan hematologi atau darah rutin ini butuh banget sampel darah. Jadi kalian itu tenaga kesehatan nggak jauh dari spuit ini. Jadi spuit ini jarum suntik yang nantinya akan diambil sampel darahnya. Wah, sebelah mana ya sampel darahnya? Jadi untuk sampel darah yang diambil tuh biasanya di sini, di siku bagian dalam. Nah, sini nih. Dulu aku sering banget diambil sampel darahnya dan juga sering banget nyuntik. Sebenarnya dulu aku ada video pas lagi nyuntiknya, tapi karena waktu itu HP aku kereset, jadi video-video itu udah hilang semua. Jadi aku nggak jadi ngasih tahu kalian gimana sih caranya nyempling gitu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari aku. Itu tadi isi-isi dari cleaning set aku. Mungkin barangkali kalian yang lulus SMP berminat untuk sekolah di kesehatan, kalian bisa kok daftar sekolah di SMK Kartek ini. Oke, sebelum aku tutup videonya, di sini aku ada sedikit informasi dan sedikit
promosi sekolah aku. Jadi waktu aku mau pulang kemarin, aku dikasih brosur dari sekolah dan brosur SMK aku. Bagi kalian yang minat sekolah di kesehatan, silahkan kunjungi aja di SMA Kartek ini, atau kalian bisa DM aku aja di Instagram aku @selina_. Dan di sini aku bawain brosur. Jadi waktu itu kami semua ditugaskan untuk foto brosur ini kayak promosi, tapi kebetulan waktu itu aku belum jadi ya. Maaf banget, aku waktu itu belum jadi karena belum sempat. Dan di sini aku punya 2 formulir pendaftaran. Jadi bagi kalian yang dekat dari rumah aku yang minat sekolah di kesehatan di SMK, ini aku ada formulir pendaftarannya. Walaupun sekarang pendaftaran online mungkin, atau yang bagi pengen daftar secara langsung ke sana biar agak lebih jelas, kalian bisa langsung aja DM aku di Instagram aku. Oke, cukup sekian. Terima kasih yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Oke, jangan lupa